Film dimulai di Jepang distopian. Pemerintah telah menerapkan aturan yang dikenal sebagai UU Kesejahteraan Nasional. Menurutnya, 1 dari setiap 1.000 warga harus meninggal setiap tahun. Warga yang akan dibunuh dipilih melalui sistem lotere dan diberitahu 1 hari sebelum kematian terakhir mereka. Hukum seharusnya menciptakan apresiasi terhadap kehidupan dengan menanamkan rasa takut akan kematian. Dengan begitu, warga akan bekerja lebih keras untuk membuat sesuatu dari sedikit waktu yang mereka miliki karena mereka bisa mati kapan saja. Untuk bagian tentang bagaimana kematian terjadi, setiap anak di usia 10 tahun harus disuntik dengan bahan kimia yang menanamkan chip khusus ke dalam tubuh mereka. Jika mereka dipilih dalam lotere di kemudian hari, chip akan meledak pada waktu tertentu dan membunuh mereka. Ini efisien, cepat, dan tidak menyakitkan. Di awal film, kita melihat seorang pria bernama Yusuke dengan panik berlari di jalan yang ramai. Dia sering memeriksa waktu, seolah-olah dia terlambat untuk sesuatu. Ternyata Yusuke telah diberitahu tentang kematiannya 23 jam yang lalu dan akan meninggal tepat pada pukul 11 malam. Dia harus melakukan sesuatu yang sangat penting sebelum kematiannya, itulah sebabnya dia terburu-buru. Yusuke berakhir di sebuah klub dan menyerang seorang pria. Di SMA, teman-temannya membuli Yusuke hingga harus dibawa ke rumah sakit. Mereka membakar tangannya dengan rokok dan mempermalukannya setiap hari. Di saat-saat terakhir hidupnya, Yusuke ingin membalas dendam pada pria itu. Namun, beberapa detik sebelum dia menyerang, jam menunjukkan pukul 11 dan dia mati tanpa memenuhi keinginan terakhirnya. Dalam adegan berikut, kita diperkenalkan tokoh baru, orang-orang yang tugasnya memberitahu warga terpilih tentang nasib mereka, 24 jam sebelum kematian mereka. Mereka dilatih secara khusus selama bertahun-tahun, sebelum dipekerjakan karena berita kematian bukanlah sesuatu yang dianggap enteng oleh pemerintah. Instruktur menjelaskan proses penempatan chip kepada setiap masyarakat. Hukum ini telah mengubah Jepang menjadi lebih baik. Tingkat kejahatan nasional telah menurun setengahnya sementara ekonomi dan produktivitas meningkat secara dramatis. Semua orang mendengarkan instruktur dengan seksama sampai seorang pria bangkit, dan mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap hukum. Dia mengklaim bahwa itu kejam dan membuat orang hidup dalam ketakutan hampir sepanjang hidup mereka. Sebelum dia menyelesaikan pidatonya, beberapa penjaga menarik pria itu keluar dari ruangan dan mengirimnya untuk dihukum. Kemudian diungkapkan bahwa siapapun yang menentang hukum akan dieksekusi. Setelah orang tersebut dikeluarkan, pidato berlanjut. Setelah diberitahu tentang kematian mereka yang akan datang, warga akan diberikan sebuah kertas yang disebut ikigami. Dengan menggunakannya, mereka dapat bepergian dan makan secara gratis selama sisa hidup mereka. Ikigami juga memberikan kompensasi uang kepada keluarga almarhum. Namun, jika orang yang meninggal memiliki catatan kriminal, keluarga tidak mendapatkan manfaat apapun. Oleh karena itu, instruktur mendesak para petugas pengirim surat kematian harus bangga dengan pekerjaan mereka. Lalu Fujimoto merupakan peserta rapat dan pemberi surat kematian yang baru. Pada hari pertamanya bekerja, Fujimoto diberikan file seorang pemuda bernama Tsubasa yang telah dipilih untuk mati keesokan harinya. Tsubasa adalah seorang musisi jalanan berbakat, yang baru saja mendapatkan pengakuan dan memiliki masa depan yang cerah. Satu-satunya orang yang dekat dengannya dalam hidup adalah ibu tunggalnya dan temannya Morio. Morio dan Tsubasa telah saling mengenal hampir sepanjang hidup mereka dan merupakan duo musik. Sementara itu, ibu Tsubasa hanya memiliki putranya. Ketika Fujimoto sampai di rumah mereka, dia diberitahu bahwa Tsubasa sedang bekerja. Saat ditanya mengapa dia ada di sini, Fujimoto menyerahkan ikigami itu kepada sang ibu, mengatakan kepadanya bahwa putranya memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk hidup. Wanita itu menangis saat mimpi buruk yang paling dia takuti menjadi nyata. Dia menyiramkan air ke wajah Fujimoto, memintanya keluar dari rumah. Kemudian, Tsubada kembali ke rumah dan diberitahu tentang ikigami. Dia dengan putus asa duduk di tempat tidurnya dan mengingat semua saat-saat indah yang dia alami dalam hidup. Wajah pertama yang muncul di benaknya adalah sahabatnya, Morio, yang dikhianatinya beberapa jam yang lalu. Kilas balik hari-hari itu menunjukkan kepada kita bahwa Fujimoto dan Morio didekati oleh seorang produser reality show.
Fujimoto diminta untuk menandatangani kesepakatan dengan perusahaan yang akan memulai karirnya, tetapi untuk bergabung dengan acara tersebut, dia harus meninggalkan sahabatnya. Dia menandatangani surat-surat itu tanpa memikirkannya, tetapi sekarang dengan kematiannya yang dekat, dia lebih suka memiliki temannya daripada berpartisipasi dalam pertunjukan bodoh itu. Keesokan harinya, Tsubasa pergi ke restoran mahal dan menikmati makanan spesial menggunakan ikigami miliknya. Setelah makan, dia pergi ke Morio dan meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Kemarahan Morio belum padam, oleh karena itu dia menolak untuk mendengarkan. Lalu Tsubada pergi ke studio untuk mengambil bagian dalam pertunjukan dan membuat pernyataan untuk terakhir kalinya. Dia dipasangkan dengan penyanyi baru. Morio berbicara dengan ibu Tsubada dan Morio mengetahui Tsubada memiliki ikigami. Menyesal karena tidak berbicara dengan temannya untuk terakhir kalinya, dia dengan cepat menyalakan TV untuk menontonnya di acara itu. Pertunjukan dimulai dan Tsubada mengabaikan instruksi sutradara, memilih untuk bernyanyi solo daripada dengan partner baru. Mengetahui bahwa ini adalah terakhir kalinya dia bernyanyi, Tsubada mencurahkan hati dan jiwanya ke dalam pertunjukan agar orang-orang merasakan musiknya. Dia berhasil mengumpulkan masa lalu dan masa depannya menjadi satu lagu, dan meninggal tepat setelah pertunjukan. Ibunya menangis bersama Morio. Fujimoto, yang juga menonton acara tersebut, meneteskan air mata. Insiden tersebut menjadi viral di internet dan mengejutkan banyak orang. Seorang politisi bernama Kazuko memanfaatkan kematian dan menggunakannya untuk mempromosikan kampanyenya untuk pemilu mendatang. Sementara itu, Fujimoto menyerahkan file klien keduanya yang bernama Naoki. Dia pergi ke rumah orang itu tetapi tidak ada yang membukakan pintu. Tepat ketika dia akan pergi, Fujimoto melihat Naoki melalui jendela yang akan melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dia dengan cepat menerobos masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan Naoki tepat pada waktunya. Namun, pria itu tidak bersyukur atau bahagia. Dia mulai memukul Fujimoto dan hanya berhenti ketika seseorang membuka pintu kamar. Tidak lain adalah politisi Kazuko yang kebetulan juga ibu dari Naoki. Setelah mengetahui bahwa dia akan mati, dia memeluknya sambil menangis. Tetapi Naoki malah meminta Kazuko untuk membantunya dalam kampanye, karena dia mengorbankan dirinya untuk hukum kemakmuran nasional. Naoki selalu tahu bahwa ibunya egois, tetapi komentar itu masih membuatnya terkejut. Dia kehilangan akal dan mengusir semua orang dari kamarnya. Fujimoto kembali ke kantornya dan melaporkan kejadian tersebut kepada bosnya. Tidak membuang waktu lagi, dia menyerahkan file kedua hari itu. Menceritakan tentang seorang pria bernama Satoshi yang memiliki seorang adik perempuan yang buta. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa waktu lalu yang juga merenggut penglihatan adiknya, Sakura. Kakak dan adik menderita secara finansial setelah menjadi yatim piatu dan harus hidup terpisah sejak Sakura masih di bawah umur. Hari itu, Satoshi pergi ke kediamannya dan memintanya untuk tinggal bersamanya, karena dia mendapatkan pekerjaan yang bagus di sebuah perusahaan besar. Sakura tidak mempercayainya setelah mengetahui bahwa saudara laki-lakinya terlibat dalam pencucian uang, tetapi setelah Satoshi meyakinkannya bahwa dia telah meninggalkan kehidupan seperti itu, dia setuju untuk tinggal bersamanya. Kemudian pada hari itu, Satoshi pergi ke gangster yang ternyata adalah bosnya. Dia berbohong kepada saudara perempuannya tentang pekerjaannya, agar saudara perempuannya mau menerima bantuan darinya. Di tempat lain, Kazuko menggunakan kematian putranya dalam pidato. Dengan harapan orang-orang akan bersimpati padanya dan menghujaninya dengan suara. Naoki menyaksikan pidato itu dan terbakar amarah. Ketakutan akan kematian dan kebencian terhadap ibunya mengubahnya menjadi seorang maniak yang haus darah. Di luar kamarnya, ayah tercintanya memohon agar dia menghabiskan hari bersama. Saat dia membuka pintu untuk memeriksa putranya, Naoki sudah pergi melalui jendela. Dia berada di jalanan mencari target pertamanya. Saat itu, dia bertemu dengan seorang polisi dan memukulinya sampai mati. Naoki melarikan diri dengan membawa senjatanya. Dengan menggunakan senjata, dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Fujimoto diperingatkan untuk berhati-hati karena dia mungkin masuk dalam daftar sasarannya. Keesokan paginya, Satoshi membeli rumah untuk dirinya sendiri dan adiknya. Dia bersemangat untuk memulai hidup baru dan membantu Sakura kuliah. Pada saat yang sama, Fujimoto mengetuk pintunya untuk memberitahu bahwa dia hanya memiliki 24 jam untuk hidup. Saat tidak ada yang membukanya, dia meninggalkan nomor di pintu.
Setelah kembali ke rumah dan memanggil nomor tersebut, Satoshi dihadapkan pada kenyataan pahit. Dia menghancurkan cermin di dinding dengan frustrasi, harapan dan mimpinya hancur seketika. Kemudian, dia pergi menemui Sakura tetapi tidak memberitahukan apa yang sebenarnya. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk mendonorkan matanya kepadanya tepat setelah kematiannya. Jika adiknya dapat melihat karena dia, Satoshi akan bahagia sampai akhir. Tapi dia juga tahu bahwa Sakura tidak akan pernah setuju untuk menjalani operasi, jika dia tahu Satoshi akan mati. Para dokter dan staf di rumah sakit setuju untuk membantunya menjaga rahasia. Mereka memutuskan untuk mengoperasinya keesokan pagi, 1 jam setelah kematian Satoshi. Sementara itu, Fujimoto mengetahui lokasi Satoshi dan pergi ke rumah sakit untuk memberinya kertas ikigami. Saat mereka berbicara, Sakura tidak sengaja mendengar percakapan mereka, dan bertanya pada Satoshi apakah ikigami itu untuknya. Fujimoto berbohong, dan mengatakan orang lain yang nama sama yaitu Satoshi. Sakura merasa bahwa Satoshi mungkin berbohong. Sakura dibujuk untuk menjalani operasi hanya setelah pukul 10 pagi. Karena dia ingin memastikan kakaknya tidak meninggal. Satoshi dengan percaya diri, berjanji padanya meskipun dia tahu itu tidak mungkin. Saat dia tidak ada, dia kehilangan ketenangannya dan menyerang Fujimoto karena merusak rencananya. Fujimoto merasa kasihan pada saudara kandungnya, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu mereka. Dalam perjalanan kembali ke kantor, dia melihat Naoki di stasiun kereta. Naoki menyembunyikan tangannya, tampaknya membawa sebuah pistol. Untuk menghentikannya agar tidak menyebabkan lebih banyak kerusakan, Fujimoto mengikutinya dari belakang dan berakhir dalam sebuah pidato ibunya. Kazuko menyampaikan pidato kampanye terakhir. Kazuko memperhatikan putranya di antara kerumunan dan menganggap bahwa dia datang untuk mendukungnya. Dia meminta orang-orang untuk memberi jalan baginya, ternyata Naoki akan memberinya tembakan yang sempurna. Fujimoto mencoba untuk menghentikan Naoki, tetapi karena banyak orang, Fujimoto kesulitan. Tiba-tiba, Naoki menembak ibunya tetapi meleset. Kekacauan terjadi saat semua orang mulai berlari menyelamatkan diri. Naoki memiliki kesempatan untuk menembaknya lagi, tetapi saat itu, dia ingat saat dahulu ibunya mencoba menghentikannya agar chip itu tidak tertanam saat dia masih berusia 10 tahun. Ibunya secara terang-terangan menentang Undang-Undang Kemakmuran Nasional sampai dia sendiri menjadi politisi. Naoki akhirnya menurunkan senjatanya, tetapi ditembak oleh seorang polisi pada saat itu juga. Ayahnya berlari untuk menangkapnya dan menyaksikan kematiannya sambil memeluknya erat-erat. Fujimoto mengamati semuanya dari jauh dan diliputi banyak emosi. Dia telah melihat begitu banyak kesedihan dalam pekerjaan ini, sehingga dia harus membantu Sakura untuk bisa melihat lagi. Dia berlari kembali ke Satoshi dan menyarankan mereka untuk mengubah waktu di rumah sakit menjadi 1 jam lebih awal. Dengan begitu, saat jam menunjukkan pukul 9, Sakura akan mengira sudah pukul 10 dan mengizinkan operasinya. Mereka berbicara dengan semua staf rumah sakit dan pasien, semua orang setuju untuk membantu. Fujimoto bekerja sepanjang malam untuk membuat brosur yang menjelaskan situasinya. Kemudian, mereka mendistribusikannya ke semua orang di rumah sakit, hanya untuk memastikan Sakura tidak akan mengetahui rencana tersebut dengan cara apapun. Pagi harinya Sakura diberitahu waktu yang salah. Dia curiga dan mulai bertanya kepada orang asing apakah kakaknya mengatakan yang sebenarnya. Semua orang telah membaca brosur dan memihak Satoshi. Akhirnya, Sakura dengan senang hati dibawa untuk operasi pada pukul 9.30. Dia pikir dia akan kembali untuk melihat wajah kakaknya. Barulah Satoshi menangis. Setiap orang yang melihatnya berkabung. Dalam adegan berikut, pejabat tinggi dari kantor Fujimoto sedang mengadakan rapat evaluasi ulang. Dengan membantu Satoshi dalam urusan pribadinya, dia telah melanggar kontrak kerja. Akibatnya, gaji dan bonus 1 tahun dipotong dan dia dikirim untuk dilatih lagi. Kemudian, Fujimoto sendirian di sebuah ruangan dengan bosnya. Dia kehilangan kesabaran dan mengklaim bahwa Undang-Undang Kemakmuran hanyalah omong kosong belaka. Sebelum dia bisa mengungkapkan kebenciannya lebih jauh, bos menghentikannya karena mereka sedang diawasi. Dia meminta Fujimoto untuk tetap diam sampai tiba waktu yang tepat untuk berbicara, mengungkapkan bahwa dia juga melanggar hukum. Segera, orang-orang akan berbicara, mereka akan memprotes, dan pemerintah akan membayar untuk membunuh ribuan warga yang tidak bersalah. Di adegan terakhir, kita melihat Morio kembali bernyanyi di jalan untuk mengenang sahabatnya.
Kazuko telah kalah dalam pemilihan tetapi semangat suaminya seperti baru. Dia berencana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan tahun depan dan menghapus undang-undang kemakmuran dengan segala cara. Sakura juga telah menjalani operasi yang sukses dan telah mendapatkan kembali penglihatannya. Dia sangat bersyukur atas pengorbanan kakaknya meski bersedih atas kematiannya. Dia mengunjungi rumah yang dibelinya untuk mereka dan menemukan cermin sebagai hadiah dari Satoshi. Sebuah catatan di belakangnya mengatakan bahwa dia adalah gadis tercantik di dunia. Dan film selesai.